untuk sholat berjamaah. Ya, Jibril pesan kepada Nabi, ya Rasul, jangan tinggalkan sholat berjamaah. Jangan tinggalkan sholat berjamaah. Terus Jibril pesan, hatta dhanantu annahu la yaqbalullahu ta'ala sholatan illa fil jamaah. Sehingga aku mengira, kata Nabi, bahwa Allah tidak terima sholat kecuali dengan apa? Berjamaah. Ya, ini penting. Kenapa? Karena dengan berjamaah akan nampak silaturahim di antara umat Islam. Dengan berjamaah akan nampak syiarnya masjid atau musola. Dan dengan sholat berjamaah akan ada persatuan dan kesatuan umat Islam. Ini penting. Nah, ketika Jibril pesan kepada Nabi akan pentingnya sholat berjamaah, diharapkan umat Islam jadi ikut sholat berjamaah. Ya, oleh karenanya ketika Nabi perintahkan sholat berjamaah, ini diharapkan umatnya mau melaksanakan sholat berjamaah. Di samping itu pula pentingnya kita sholat berjamaah, bahwa dalam sholat berjamaah yang Allah pandang, yang Allah nilai, yang Allah lihat adalah sholatnya imam. Kalau imam sholatnya rapi, kalau imam bacaannya fasih, imam sholatnya diterima, makmum pun diterima tanpa dilihat. Ya, tapi kalau kita sholat kita sendiri, bacaan kita masih centang perenang, masih berantakan. Ya, boleh jadi sholat yang kita kerjakan hanya sebatas menggugurkan apa? Kewajiban. Ya, belum bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pentingnya. Ya, dan kalau kita sholat berjamaah, umpama ada kekhilafan kita, seperti bacaan Fatihah kita kurang fasih, itu ada yang nanggung. Siapa? Imam. Sholat kita enggak khusyuk, ada yang nanggung. Siapa? Imam. Ya, kan enak loh. Ya, itulah sholat berjamaah inti. Ya, utamanya kita sholat berjamaah. Berharap sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika Jibril pesan kepada Nabi, ya Rasul, jangan tinggalkan sholat berjamaah. Jangan tinggalkan sholat berjamaah. Jangan tinggalkan sholat berjamaah. Itu diharapkan umat Nabi juga akan ikut sholat berjamaah. Ya, kenapa? Karena kalau sampai umat sholat berjamaah, nampak syiar agama Islam, tampak syiar masjid-masjid. Tapi kalau sholat masing-masing di rumah, lalu yang ke masjid siapa? Khawatir yang azan dia, yang qomat dia juga, yang imam dia juga, yang makmum dia juga. Kemana yang mana? Yang lainnya kemana? Allah diri juga. Ya, jangan. Ya, makin sekalian, kalau ada suami, minta bang, sholatlah ke masjid. Jangan di mana? Jangan di rumah. Anak laki-laki, bang, bawa nih anak untuk sholat ke masjid. Perkenalkan anak kita dengan apa? Dengan masjid. Ya. Oleh karenanya kepada jamaah, kalau kita sholat bawa anak, jangan anak ini pisah dari ayahnya. Yang banyak terjadi, lihat kalau sholat Jumat, anak-anak di atas. Ya, anak-anak turu-turu, anak-anak ini main bola. Dia main bola, dia main futsal, dia bercanda, macam-macam berisik. Ya. Itu kalau anak-anak kumpul turu-turu. Jadi kalau dia berisik, dia bercanda, dia nggak salah. Emang turu-turunya sama emak-emak kumpul turu-turu, emak-emak ngapain? Dia nggak gosip atau gitu, ya? Masih mau dizikir kagak? Ya, dia nggak gosip, dia ngomong apa lagi ngomongin? Ya, ayo sekalian, ini salah. Jadi harus anak didampingi orang tua. Kalau anak didampingi orang tua, insya Allah anak nggak jadi apa? Nggak jadi nakal, nggak jadi bercanda, nggak jadi teriak-teriak. Kalau anak didampingi apa? Orang ini sekali lagi kesalahan. Ya,
di mana anak dipisah dari apa? Orang tua, sehingga anak bawa caranya sendiri, orang tua juga bawa apa? Caranya sendiri. Makanya nggak sedikit ibu, ketika khatib menyampaikan khutbah, anak-anak di atas bercanda, berteriak-teriak, ya. Si khatib dengan nantang, anak-anak diam, tetap aja, namanya bocah, ya. Disuruh diam cuma 1 menit, berikutnya canda lagi, ngobrol lagi. Anak-anak gimana sih? Ya nggak salah dia. Ya, anak-anak itu masanya bermain, ya. Dia masanya bermain, ya. Dia masanya enak-enakan, sendagura, begitulah, ya. Jadi harusnya anak duduk di samping orang tua, kalem tuh anak. Kalau di samping apa? Orang tua dia nggak ngobrol, dia nggak bercanda, dia nggak lari-larian. Itu yang harus, ya. Jadi kalau ada orang tua bawa anak di atas, dampingin siapa? Nah, dampingin anaknya. Kalau orang tua bawa apa? Bawa anak, ibu, ya. Lain halnya kalau sholat Jumat. Ya Allah. Jadi ketika Jibril wasiat kepada Nabi untuk selalu sholat berjamaah, maka Nabi berprasangka jangan-jangan Allah tidak terima sholat kecuali berjamaah. Ternyata tidak. Artinya yang sholat berjamaah diterima, yang sholat sendiri pun di rumah diterima. Tapi kalau berjamaah itu lebih layak untuk diterima, karena Allah lihat berjamaah, ya. Kemudian wa ma zala yusini bi qiyamil lail hatta dhanantu annahu la nauma bil lail. Dan Jibril senantiasa berwasiat kepadaku untuk selalu qiyamul lail, ya, untuk selalu qiyamul lail. Ai li salati tahajjud ba'da naum, untuk selalu salat ba'da naum, setelah tidur. Ya, selalu Jibril pesan, ya Rasul, jangan tinggalkan tahajud, jangan tinggalkan qiyamul lail, jangan tinggalkan tahajud. Hatta dhanantu annahu la nauma bil lail, sehingga aku mengira bahwasanya tidak ada tidur di waktu malam. Jadi digunakan buat apa? Buat ibadah. Ternyata enggak. Ya, ada waktunya kita tidur di waktu malam, ada kalanya kita ibadah. Jadi malam jangan full digunakan buat apa? Buat molor. Ini kagak, jam 8 ketemu jam 8. Ngapain? Ya, boleh kita tidur, tapi nanti kita jam 1 kita bangun. Ya, atau jam 2 kita bangun. Lalu kita tahajud. Itu yang Nabi inginkan. Itu yang Jibril inginkan. Ya. Jadi malam ini ada waktunya kita istirahat, ada waktunya kita ibadah. Ya, jangan digunakan buat istirahat terus. Ya, full sampai adzan subuh. Ya, maka yang belum terbiasa lakukanlah. Ya, tahajud ini sholat mahal, Bu. Ya, hanya orang-orang tertentu yang bisa melaksanakan apa? Tahajud. Ya, kenapa? Karena orang yang rajin tahajud ini termasuk orang yang dimusuhi setan. Kalau ada orang rajin tahajud, setan gedek banget. Setan benci, maka digoda. Bagaimana supaya dia tidak apa? Tahajud. Kalau yang nggak pernah tahajud nggak digodain lagi, maka pernah. Ya, yang rajin tahajud, setan upayakan supaya ketika dia tidur dikekepin, diselimutin, ditutup telinganya supaya nggak dengar apa? Bel. Ya, nggak dengar beker kan gitu. Ya, dipulus tutupi itu kuping. Ya. Begitu juga kalau dia bangun, Bu. Ya. Matanya ditiupin supaya nggak kuat apa? Nggak kuat angkat ke mata. Ya. Kakinya digelanderin supaya nggak bisa jalan. Ya Allah, pokoknya godaannya luar biasa. Yeah. Tapi kalau kita bisa berangkat juga, kita bisa wudu, kita bisa sholat, kalah dia. Ya, kita lawan. Itu benar-benar perjuangan, Bu. Benar-benar
perjuangan. Berasa tuh. Ya, dari mulai kita dengar jam, kita setel jam kan gitu. Atau kita setel HP kita. Ya, kita setel. Waktunya bunyi. Ya, begitu bunyi kita dengar. Nah, alternatif apakah kita bangun atau kita matiin? Ya, kita bangun. Begitu kita bangun, mata kita diapain? Tiupin lagi nih iblis. Kopin lagi ke kopin deh. Ditiupin lagi, tiupin lagi, supaya rapat lagi tuh mata. Begitu mata rapat, kepala langsung apa? Jatuh, gubrak, tidur lagi. Ya, biasanya Bu tidur yang kedua ini jauh lebih apa? Pules. Bangun jam 6. Biasa begitu. Ya. Tapi kalau kita paksain, Allahumma paksain. Gitu. Paksain. Insyaallah apapun godaan setan kita bisa apa? Bisa lalui. Ya, ini. Jadi Jibril pesan kepada Nabi jangan tinggalkan apa? Tahajud. Sehingga Nabi mengira tidak ada waktu tidur di waktu kecuali digunakan buat ibadah nyata enggak. Ya. Allah masih berikan kita rahmatnya di mana waktu malam ada waktu untuk kita istirahat tidur, ada waktu untuk kita ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa mazala yusini bi dzikrillah hatta dhanantu annahu la yanfa'u qaulun illa bihi ay bi dzikrillah. Jibril senantiasa berwasiat kepadaku untuk selalu berzikir kepada Allah. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau kalimat-kalimat yang lain. Atau kalimat salawat. Ya, dibaca. Ya. Nah ini. Jadi dengan kita membaca zikir, salawat, ya, sampai Nabi mengira hatta dhanantu, sampai aku mengira la yanfa, kalimat gak ada yang manfaat kecuali apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai bi dzikrillah, atau dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Jadi jangan sampai kita luput dari kalimat apa? Kalimat zikir. Terus biasakan dengan kata-kata subhanallah, astagfirullah, alhamdulillah, kan gitu. Ya, biasakan kalimat-kalimat. Hilangkan kalimat-kalimat yang enggak baik. Ya, kalimat-kalimat yang enggak sopan. Kalimat-kalimat yang memang keluar dari akhlak yang mulia. Ya. Suka kan gitu Bu. Hati-hati, terkadang anak ini karena pergaulan teman dibawa omongan-omongan dari apa? Dari luar. Ya, apa yang dia dengar dari temannya dibawa pulang. Dipraktekkan di mana? Di rumah. Ya. Dipraktekkan di rumah. Ketika dia masak telur, gosong, keluar kata, sialannya telur. Keluar kata-kata apa? Sialan. Dari mana? Emaknya nanya, "Nak, ini kata sialan dari mana nih?" Ibumu nggak pernah ngajarin, bapak nggak pernah ngajarin. Dari mana? Oh, ternyata dapatnya dari teman. Ya, begitu Bu. Ya. Jadi kita harus kontrol baik diri kita ataupun juga apa? Anak-anak kita dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Ya, ucapan-ucapan yang tidak terpuji yang memang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka biasakan dengan kalimat-kalimat zikir, dengan kalimat-kalimat zikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau kepengen kita tenang, kita senang, hati kita lapang, banyakin apa? Zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yang dikatakan afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Paling afdalnya zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Ya, Abdul Maghultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Ya, ini atau kalimat zikir yang lain. Walhasil basahi lisan kita dengan kalimat ataupun Al-Qur'an ataupun salawat. Ya, udah dibagiin belum salawat al-busyra? Sudah ya?
Sudah? Bisa dibacain? Udah dibagi belum? Oh, sini belum. Ustaz lagi beda-beda itu. Bukan, saya kirain udah. Ya? Oh, belum. Ya, insya Allah besok deh. Insya Allah Kita besok. belum terima Ustaz. Hah? Kita belum terima. Belum terima ya? Oke, mudah-mudahan ibu nih. Bagi. Iya. Iya, silakan dibagiin. Alhamdulillah saya bawa tuh, Bu. Udah.